Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fatika Fikrian dari program studi D3 Farmasi dengan NIM 210111015. Hari ini saya ingin menjelaskan suatu materi dengan tema pengelolaan limbah B3, yaitu limbah dengan bahan berbahaya dan beracun. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 yang diampu oleh Ibu Apoteker Dwi Kurnia Putri, S.Pharm, MSI. Sebelum kita masuk inti materi, kita akan membahas dulu nih, apa sih definisi limbah B3? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, limbah B3 yaitu bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Menurut Bapedal atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tahun 1995, limbah B3 yaitu setiap bahan sisa atau limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 karena sifatnya yang toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Menurut OSHA atau Occupational Safety and Health of the United States Government, limbah B3 yaitu bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya sangat berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan properti, dan atau lingkungan. Lalu, pengelolaan limbah B3 ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 itu sendiri, serta untuk melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Nah, kita harus tahu nih, apa aja sih karakteristik B3? Yang pertama yaitu ada mudah meledak atau eksplosif, cairan dan padatan yang mudah menyala atau flammable, reaktif, beracun atau toksik, korosif, infeksius, dan berbahaya terhadap lingkungan atau danger to the environment. Berikutnya yaitu klasifikasi sumber-sumber limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Yang pertama yaitu limbah B3 dari sumber spesifik. Contohnya yaitu pelarut terhalogenasi seperti klorobenzena, pelarut yang tidak terhalogenasi seperti aseton, asam atau basa seperti asam sulfat atau H2SO4. Yang kedua yaitu limbah B3 dari B3 yang kadaluarsa, tumpah, tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Contohnya yaitu barium sianida, tembaga sianida, dan gas fluor. Yang ketiga yaitu limbah B3 dari sumber spesifik umum. Contohnya yaitu pabrik pupuk dan bahan senyawa nitrogen seperti limbah karbon aktif. Kemudian dari pabrik pestisida ada abu insinerator. Yang keempat yaitu limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Contohnya yaitu koper slag dari proses peleburan biji tembaga. Nah, sebagai mahasiswa kesehatan, kita juga harus tahu nih, apa aja sih contoh limbah B3 medis? Yang pertama yaitu limbah infeksius, yaitu limbah yang terkontaminasi oleh organisme patogen. Yang kedua yaitu ada cairan tubuh, seperti semen, sekresi vagina, dan cairan tubuh lain yang terkontaminasi oleh darah. Yang ketiga yaitu ada limbah patologi, yaitu limbah berupa buangan selama kegiatan operasi maupun otopsi. Yang keempat yaitu limbah benda tajam seperti jarum lancet, pisau, dan kaca preparat. Yang kelima yaitu limbah farmasi seperti obat kadaluarsa dan obat yang telah terkontaminasi. Yang keenam yaitu ada limbah sitotoksis, yaitu limbah dari bahan yang terkontaminasi untuk kemoterapi kanker. Dan yang terakhir yaitu ada limbah kimiawi, di mana limbah B3 yang bersifat kimiawi. Setelah kita mengetahui contoh-contoh limbah B3 medis, selanjutnya di sini terdapat tabel yang berisi jenis-jenis limbah B3 medis berdasarkan sumbernya, yaitu dari sumber spesifik umum dan sumber tidak spesifik, beserta kode limbahnya yang tertera pada lampiran website Peraturan BPK dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten. Nah, kita harus tahu nih bagaimana sih proses pengolahan limbah B3 secara umum atau general. Proses secara kimia yaitu redoks, netralisasi, pengendapan, stabilisasi, dan adsorpsi.
Proses secara fisik yaitu pembersihan gas, pemisahan cairan, dan penyisihan komponen-komponen spesifik dengan metode kristalisasi dan osmosis balik. Proses stabilitas atau solidifikasi untuk mengurangi potensi racun dan kandungan limbah B3 dengan cara membatasi daya larut, penyebaran, dan daya racun sebelum limbah dibuang ke tempat penimbunan akhir. Proses insinerasi yaitu dengan cara melakukan pembakaran materi limbah menggunakan alat khusus insinerator dengan efisiensi pembakaran harus mencapai 99,99% atau lebih. Berikutnya yaitu kita akan membahas lebih lanjut identifikasi salah satu limbah B3 yaitu fly ash atau abu terbang yang termasuk ke dalam limbah B3 dari sumber spesifik umum dengan kode limbah yaitu A347-1. Nah, di sini saya lampirkan contoh file dari SDS dan MSDS Fly Ash, suatu perusahaan. Gambar pertama merupakan SDS atau Safety Data Sheet dari Boral Company yang berada di South Jordan, United States. Gambar kedua merupakan MSDS atau Material Safety Data Sheet dari PT GEM Indonesia yang berada di Sumatera Selatan. Dalam SDS dan MSDS ini terdapat beberapa section atau bagian yang berisi mengenai informasi produk, penggunaan produk, identifikasi bahaya, langkah P3K, penanganan, penyimpanan, APD, dan lain sebagainya terdiri dari 6 halaman. Selanjutnya yaitu ada informasi penggunaan produk. Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Teddy Kester Sianturi mengemukakan bahwa fly ash dan bottom ash ini merupakan limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Fly ash digunakan sebagai bahan tambahan material yang mengandung semen dan produk beton, juga digunakan sebagai bahan atap serta bahan pengisi aspal. Dalam SDS dan MSDS juga tercantum identifikasi bahaya atau hazard identification yang terdapat tanda exclamation mark atau tanda seru yang memperingatkan bahwa fly ash ini merupakan zat yang berbahaya dan tanda health hazard atau bahaya kesehatan yang menyebabkan mata, kulit, dan pernafasan mengalami iritasi. Terdapat racun yang berbahaya jika terhirup karena mengandung silika kristalin, menyebabkan kanker, menyebabkan gangguan pernapasan melalui paparan yang lama atau berulang, dan menyebabkan penyakit paru obstruktif, bronkitis kronis, dan silikosis. Kemudian, jika kalian terindikasi oleh bahaya-bahaya yang telah disebutkan sebelumnya, maka kalian harus dengan segera melakukan langkah-langkah pertolongan pertama pada kecelakaan. Jika terkena mata, maka bilaslah mata dengan air secara keseluruhan, setidaknya selama kurang lebih 15 menit. Termasuk di bawah kelopak mata untuk menghilangkan semua partikel-partikel. Carilah bantuan medis untuk kasus luka lecet. Jika terkena kulit, cucilah dengan air dingin dan sabun pH netral atau deterjen ringan pada kulit dan carilah bantuan medis untuk kasus bintil merah pada kulit dan iritasi. Jika terhirup, pindahkanlah korban pada udara segar yang terbuka. Carilah bantuan medis jika merasa tidak nyaman atau batuk-batuk atau gejala lainnya yang tidak mereda. Jika tertelan, jangan coba-coba memaksa untuk muntah. Jika sadar, berikanlah air minum yang banyak dan carilah bantuan medis dengan segera. Untuk menghindari dan mencegah terjadinya kecelakaan, kita memerlukan engineering control dan alat pelindung diri. Contohnya yaitu gunakanlah pembuangan lokal atau ventilasi untuk menjaga tingkat debu yang terpapar. Gunakan masker dan respirator SNI yang disetujui oleh pemerintah. Gunakan kacamata pelindung atau safety goggle untuk penanganan debu atau abu basah untuk mencegah kontak langsung terhadap mata. Tidak diperbolehkan menggunakan kontak lens saat menangani abu atau dalam keadaan berdebu. Gunakan sarung tangan, penutup boot, dan pakaian pelindung yang tahan terhadap air untuk mencegah kontak dengan kulit. Teknik pengolahan yang paling tepat untuk limbah B3 fly ash yaitu solidifikasi, di mana ini merupakan metode yang biasa digunakan dalam penanganan limbah padat sebelum dibuang ke suatu lahan. Solidifikasi merupakan suatu proses yang mencakup pencampuran limbah dengan bahan ikat untuk mengimobilisasi logam-logam berat yang terkandung sehingga limbah bahan berbahaya dan beracun B3 ini bisa dikonversi menjadi suatu produk dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Di samping bisa dibuang ke landfill, hasil dari solidifikasi ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi. Ada dua hal yang perlu dicatat nih. Yang pertama yaitu informasi mengenai peraturan terkait. Yang kedua yaitu komposisi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.